Ganjar Pranowo, yang sempat dipuji-puji dan diandalkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Iya, karena di saat Presiden dan rakyat Indonesia menolak akan politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan, tiba-tiba Ganjar Pranowo sekarang telah mengikuti jejak Anies Baswedan, yaitu politik identitas. Iya, semua itu dikarenakan Ganjar Pranowo menolak kedatangan timnas U20 dari Israel yang akan bertanding. Serentak, seluruh warga Indonesia yang berjiwa nasionalis tinggi auto menolak Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Main aman nih dia. Mungkin dari kalian masih bingung atau masih kurang jelas apa sih sebenarnya politik identitas itu? Dan kenapa akhir-akhir ini muncul lagi istilah mayoritas dan minoritas? Nih, gue jelasin ya sama lo semua apa itu politik identitas. Indonesia mempunyai jumlah penduduk 273 juta jiwa yang terdiri dari mereka yang beragama umat Muslim 86,7%, umat Kristen dan Katolik 10,53%, umat Hindu 1,53%, umat Buddha 0,74%, dan umat Konghucu 0,03%. Jadi jika disatukan agama yang minoritas di Indonesia hanya sebesar 13% aja. Sedangkan untuk mayoritas umat Muslim yang ada di Indonesia 86,7% dari angka 235 juta tersebut masih banyak umat Muslim yang mempunyai jiwa nasionalis yang sangat tinggi. Contohnya NU, yang jelas-jelas ketua PBNU yang tidak mencampuri antara dunia politik dan persepak bolaan yang akan digelar di Indonesia. Terus, suara rakyat mana yang akan diincar dalam politik identitas nanti? Ya sudah jelas suara dari para kadrun. Menurut data BNPT pada bulan Juni 2022, ada 33 juta rakyat Indonesia yang terpapar radikalisme, yang semuanya eksis memperjuangkan sampai detik ini. Nah itu dia, kenapa politik identitas menjadi jalan pintas bagi mereka yang mau memenangkan Pilpres nanti di 2024. Menurut Pak Ganjar, dia hanya mau melanjutkan perjuangan dari Bung Karno dengan berdirinya Konevo. Menurut saya, kalau mau melanjutkan perjuangan Bung Karno, kenapa tidak berjuang meminta Indonesia untuk keluar dari Dewan PBB dan bangkitkan lagi Konevo agar dapat membantu kemerdekaan Palestina? Bukan berjuang untuk menolak pemain bola ABG Israel yang akan bertanding di Indonesia. Terus siapa yang akan menghargai kaum minoritas kalau calon presidennya aja seperti itu? Mari berkaca dari keadaan dan sejarah Indonesia bagian timur, di mana pada tahun 1957 dari bangsa Minahasa dengan permesanya menuntut otonomi daerah. Maluku dengan RMS-nya, Papua dengan OPM-nya yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai. Mari kita menghargai sesama anak bangsa ini agar Pancasila dapat benar-benar tercapai. Selamat buat Pak Ganjar Pranowo yang sekarang sudah bergabung bersama para kadrun. Saran saya Pak, lebih cocok Bapak ngonten aja, besarin YouTube Bapak. Gak usah mimpi Pak menjadi presiden. Dan untuk wali kota Solo Mas Gibran yang berani dan tegas, Anda top. Terima kasih sudah menjadi contoh pemimpin yang bernasionalisme tinggi. Nggak usah ngarep jadi presiden lagi lu. Gara-gara lu Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Lu kan yang kemarin sok-sokan pro-Palestin, sok-sokan si paling Palestin. Nolak Israel ikut Piala Dunia biar ngeraup suara untuk 2024. Jangan ngarep lu. Masyarakat udah benci sama lu. Masyarakat udah gak suka sama lu. Udah mendingan sekarang lu urus apa kek, ngengon kambing kek, jadi ternak lele kek. Gak bakal pilih lu. Sono lu ke Palestina sana kalau mau jadi presiden. Lagian sok-sokan paling Palestina. Urusin kemerdekaan negara orang tapi ngubur masa depan anak-anak muda Indonesia. Timnas udah 2 tahun latihan buat ikut Piala Dunia, kok bisa-bisanya lu pemikirannya sempit banget. Aneh lu. Timnas Israel mau ke Indonesia, menurutku nggak apa-apa. Datang aja untuk menghibur rakyat Indonesia. Nggak apa-apa. Kalau perlu tidur di rumahku. Timnas Israel mau ke Indonesia, mentalku tidak akan rusak, imanku tidak akan goyah. Selama Indonesia ada Pancasila, Indonesia tetap jaya. Oke? Pak Ganjar, izin aku mau sampai unek-unek ya Pak Ganjar. Aku kecewa banget sama keputusan Pak Ganjar. Bukan cuma Pak Ganjar, tapi ada Koster juga, Gubernur Bali, dan beberapa pihak juga. Ada Ormas dan yang pastinya ya FPI dan The Gang lah guys. Animo masyarakat kita tuh gede banget sama sepak bola gitu loh. Para anak kecil tuh semua pengen jadi atlet sepak bola. Anak-anak di kampung itu tanya-tanya deh, mereka yang demen main bola itu, cita-citanya apa sih? Pasti banyak yang pengen jadi atlet bola.
banyak yang fans sama pemain sepak bola Indonesia. Hampir aja Indonesia jadi tuan rumah, tapi akhirnya gagal dong guys. Ya itulah karena mendapat tentangan dari berbagai macam pihak ya guys ya. Dan yang gue sesalkan tuh itu Pak Ganjar gitu loh. Maksud gue gini, kalau PKS, kalau FPI, kalau misalnya model-model mereka itu nolak, itu biasa, gue udah tahu. Tapi Pak Ganjar gitu loh, seorang tokoh nasionalis yang mestinya bisa berpikir rasional, bikin decision kayak begitu. Pak, come on. Di grup WA saya, tele saya itu saya masuk di dalam grupnya Ganjar Presidenku, sahabat Ganjar ini itu saya masuk di dalam grup itu guys. Semenjak kejadian ini saya out dari grup itu guys. Pak Ganjar, it's enough for me Pak Ganjar, thank you. Aku kecewa loh Pak, ini benar-benar sakit loh Pak di sini Pak. Aku kecewa loh Pak Ganjar loh. Aku sedih loh Pak, lihat itu atlet-atlet yang U20 itu mereka pada nangis loh Pak. Impian mereka hancur loh Pak. Aduh Pak Ganjar. Tapi walau bagaimanapun itu keputusannya Pak Ganjar. Aku hormati. Aku izin mengundurkan diri dari fansnya Pak Ganjar. Aku juga izin unfollow Bapak. Dan mohon maaf Pak, 2024 saya tidak bakal nyoblos Bapak. Mungkin banyak yang kecewa juga sama kayak aku posisinya. Banyak yang kecewa, fansnya Pak Ganjar kecewa. Yuk bareng-bareng guys kita pilih Bapak Prabowo aja ya guys ya. Baru tau kan lu, tolak Israel di Piala Dunia U20 Indonesia, Ganjar Pranowo diancam telah dipilih saat Pilpres 2024. Maksud gua kenapa Pak? Kan Israel juga datang kemari cuma bawa bola, bukan bawa bom. Padahal saya respect banget sama Bapak loh. Ganjar Lopers loh Pak saya. Kalau nggak percaya lihat nih baju saya. Ada foto Bapak di dadaku. Saya respect banget sama Bapak. Karena Bapak sangat mendukung mimpi anak Palestina Pak. Tapi kenapa Bapak mengubur mimpi anak negeri sendiri Pak? Bapak Ganjar. Seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Oh, saya berharap semua pecinta sepak bola Indonesia sama seperti saya. Tidak sedikit pun berpikir untuk menyerang anak ataupun istrinya. Saya berharap semua seperti itu. Tapi terima kasih kamu sudah buat permintaanmu ini. Saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia yang sudah kecewa juga punya permintaan. Ini pun kalau kamu berani atau kamu seorang lelaki atau gentle. Tahu kan? Ada tuh di media. 500M untuk biaya non fisik. 175M untuk biaya renovasi stadion. Biaya yang sangat besar dikucurkan oleh negara untuk Piala Dunia umur 20. Belum lagi mimpi-mimpi indah para pemain umur 20 hancur seketika, yang salah satunya karena narasimu. Untuk mempertanggungjawabkan itu, saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia yang sejati, saya juga punya lagu permintaan. Pertanggungjawabkanlah itu dengan mengundurkan diri dari pejabat publik. Mengundurkan diri dari kursimu yang saat ini jadi gubernur salah satu provinsi di Indonesia. Kamu berani tidak? Kamu laki-laki gentle tidak? Saya mau lihat. Jawa Tengah Pak Ganjar. Mohon maaf nih Pak Ganjar, saya suka dengan Pak Ganjar. Tapi kenapa Pak Ganjar tidak memikirkan itu dengan tenang dulu Pak? Diskusi dulu Pak, jangan terburu-buru. Bapak melarang gara-gara ada pemain Israel nggak boleh bermain. Bapak itu akan diangkat loh oleh masyarakat Indonesia untuk jadi presiden. Tapi Bapak kenapa begini gitu loh. Mestinya Bapak dengan bijak, Bapak berpikir lagi, tanya dengan beberapa orang-orang hebat di sekeliling Bapak gitu loh. Buat saya Bapak pantas nggak untuk dipilih jadi presiden ke depan? Buat saya ya ini tinggal masyarakat ya. Kalau saya mah jujur Pak,
Kalau saya punya anak lagi mau bertanding di U20, ya, dan anak saya ini lagi berharap dan memimpi untuk memajukan Indonesia, untuk membanggakan Indonesia. Jujur Pak, kalau sampai dibatalkan begini, saya tidak akan pilih Bapak. Dan untuk lagi Pak Gubernur Bali, Pak Koster, mohon maaf Pak, saya orang biasa, saya bukan mau pansos Pak. Tapi saya jujur hari ini saya sedih Pak, karena anak saya hobi bola Pak. Ya, hari ini Pak, saya mau kasih tahu, Bapak ini Gubernur Bali, Bali ini sangat kaya. Bali ini sangat tinggi toleransinya. Bali itu terbuka untuk siapapun. Ya, bahkan bukan hanya terbuka apapun Pak, bisa terbuka semua-muanya Pak. Dalam arti berpikirnya, cara pandangnya, semuanya terbuka Pak. Buat saya hari ini, mestinya Bapak bangga Pak ketika Bali itu akan dikunjungi dari bermacam-macam negara. Bahkan orang-orang hebat, pemain-pemain bola dari seluruh negara U20 ini akan hadir Pak. Bali akan terkenal Pak, Indonesia akan lebih terkenal, devisa negara akan lebih lagi masuk. Tapi jujur hari ini saya kecewa. Dan saya berdoa, saya berharap ada mujizat terjadi di injury time ini Pak. Semoga Indonesia masih bisa dipercayakan untuk bisa bermain. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar terbuka. Mari masyarakat Indonesia, apapun agamamu, kita berpikir yang bijak. Kita berpikir yang tenang, jangan mau kita selalu dicuci otak kita antara politik dengan... Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, itu tadi unek-unek atau ungkapan kekecewaan ya, amarah dari berbagai netizen ya teman-teman. Dan saya yakin setelah FIFA batal mengadakan pertandingan sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia, hampir semua masyarakat Indonesia kecewa ya, termasuk saya juga ya. Bahkan rasa sakitnya itu masih kayak belum bisa hilang ya teman-teman. Karena saya juga termasuk salah satu orang yang suka dengan sepak bola Indonesia teman-teman. Dan apalagi kalau timnas bermain, saya selalu ikuti ya. Terutama timnas-timnas yang masih U20 ya, U17, wah itu sekarang keren-keren ya. Dan saya bisa yakin bahwa ke depan mereka akan terus berkembang, memajukan sepak bola Indonesia ya teman-teman. Kita sebenarnya sudah diberikan rezeki di depan mata ya, sudah diberikan anugerah untuk lebih cepat memajukan sepak bola Indonesia, apalagi setelah terjadinya tragedi kerusuhan Kanjuruhan ya. Dan itu kan jadi tragedi terburuk terkelam dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Dan kita berusaha memanfaatkan momen dengan Piala Dunia U20 ini untuk bisa bangkit dari situ ya. Dan sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kita untuk berbenah, tetapi malah kita mundur lagi. Dan ini kapan sepak bola kita mau maju ya teman-teman? Oke, saya rasa wajar ya teman-teman, wajar dan pantas reaksi dari masyarakat, reaksi dari netizen yang kecewa ya, yang geram, yang ada juga yang marah dengan pernyataan dari Pak Ganjar ya. Saya masa bodoh, terus terang masa bodoh dengan Gubernur Bali. Saya surut Pak Ganjar ya. Kenapa Pak Ganjar? Karena Pak Ganjar ini adalah fans dari masyarakat Indonesia yang menginginkan beliau untuk menjadi presiden Indonesia. Termasuk saya juga, saya adalah orang yang mengidolakan sekali Pak Ganjar ya. Dan saya kecewa. Dan kalau teman-teman bertanya, apakah saya tidak akan memilih Pak Ganjar, ataukah apakah saya tidak akan mendukung Pak Ganjar lagi, ya belum tentu ya. Sekarang saya lagi marah, saya lagi kecewa, jadi biarkan saja dulu. Tetapi saya belum membuat keputusan apapun bahwa saya harus tidak mendukung Pak Ganjar. Tidak ya teman-teman, saya masih istilahnya meredakan dulu amarah, meredakan dulu semua emosi. Setelah itu baru saya berpikir lagi ya. Dan saya belum memutuskan apapun bahwa saya tidak akan mendukung Pak Ganjar atau apa. Tidak ya. Ini videonya ya, saya reaksi saja. Bukan berarti sikap saya pun sama seperti yang mereka sampaikan tadi. Kecewa iya, marah iya. Tetapi bukan berarti saya sudah memberikan keputusan bahwa saya tidak mendukung Pak Ganjar ya. Saya belum mengeluarkan statement apapun soal itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.